Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Media Hubungan Masyarakat. Halo semuanya, balik lagi sama aku Fanny dalam podcast Parents Talks Words to be Loved. Sekarang aku udah bersama narasumber yang cantik banget nih, oh my god. Salah satu narasumber kita yang memang akan kita gali kali ya mengenai pengalaman mereka bagaimana menanggulangi seorang anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini sudah ada siapa nih tante yang cantik ini? Yani, Tante Yani. Tante ini boleh perkenalan dulu dong, Tante. Tante kan nama Tante kan namanya Tante Yani. Nah, Tante usianya berapa? Terus Tante lagi sibuk apa sekarang? nama saya Yani, usia 45 tahun. Sekarang sibuk ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga aja. Nah, Tante pengetahuan aku kan Tante memiliki anak special needs ya kan. Aku boleh tahu nggak nama anak Tante siapa, usianya apa, terus dia tuh sedang sibuk apa? Anak tante namanya Nizam Ardian, usia 12 tahun. Dia sibuk main sama teman-temannya, sama kelas terapi seminggu 2 kali. Berarti Tante Nizam ini bersekolah juga nggak? Tadinya sekolah sampai kelas 6. Terus menjelang ujian ini dia udah nggak mau sekolah karena itu nggak tahu anaknya kenapa bad moodan sejak dari corona itu kan sekolahnya online ya, nggak ke sekolahan. Jadinya dia mungkin dari situ dia udah males bablas gitu, malesnya keterusan. Akhirnya sekarang sama sekali nggak mau pergi sekolah yang formal, tapi ada sekolah yang nggak formal dia mau terapi gitu, bukan akademi, terapi seminggu 2 kali. Kalau yang sekolah formal itu dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai siang. Cuman sekarang dia udah nggak sekolah formal lagi. Anaknya dipaksain juga udah nggak mau lagi, pokoknya nggak mau. Oke, berarti kalau misalkan aku kan belum tahu nih Tan ya, beda nggak sih Tan sebenarnya sekolah dari yang terapi itu sama pengajaran sekolah biasa itu emang beda ya Tan? Beda. Kalau yang sekolah akademi itu, yang formal itu sama kayak sekolahan umum, cuman dia punya kurikulum sekolah khusus. Tapi ada buku-bukunya, buku-buku temanya dia, jadi ada kurikulum, jadi kayak pelajarannya tuh baca, tulis, menghitung, ada pelajaran-pelajaran kayak umum. Tapi kalau yang di terapinya dia mengajarkan tentang keterampilan, cara dia melatih dia buat anak disabilitas bisa mandiri lah, khususnya dia bisa masak, bisa nyuci piring, bisa sosialisasi sama teman-temannya gitu, kayak terapi okupasi, terapi dia bisa pokoknya bisa bersosialisasi, nggak monoton dia baca tulis tentang pengetahuan yang akademi. Mungkin si Nizam itu juga bosen di situ, katanya sih kenapa nggak mau sekolah, saya tanya ikan gitu kan. Katanya capek nulis, capek mikir gitu, mungkin anaknya gitu. Saya juga nggak bisa maksa ya, orang kalau saya maksa, saya itu ya sama aja saya bukannya saya tidak memperhatikan pendidikan Nizam, tapi dia butuhnya sesuatu yang dia nggak mau yang terlalu monoton. Kalau saya Nizam perhatikan gitu, jadi dia maunya kayak belajar tapi sambil main, tidak resmi, dia pokoknya sambil santai gitu. Kalau yang akademi dia belajar di sekolahan umum kan dia pakai seragam, pakai sepatu, duduk manis di bangku gitu, terus diajarin depan gurunya gitu. Tapi kalau yang di tempat terapi dia enggak, dia pakai baju bebas, pakai sendal, terus di kelasnya juga sambil main, sambil nyanyi gitu. Jadi enggak
nggak monoton gitu. Mungkin di situ terus nggak lama, kalau di terapi kan cuma 1 jam, kalau di sekolahan itu dari pagi sampai siang, jadi dia mungkin capeknya di situ. Makanya sekarang itu saya itu ini terapi aja. Oke, kalau gitu. Nanti kita cerita tentang masalah terapi sama sekolah. Kita lanjut lagi ya Tante ya. Nah, aku mau nanya kalau boleh aku tahu, sejak kapan Tante menyadari dan mengetahui kalau Nizam ini adalah anak berkebutuhan khusus? Sejak sejak ya tumbuh kembang dia, sejak kok usia segini si Nizam belum bisa merangkak, kok usia segini si Nizam belum bisa jalan, kok usia segini Nizam belum bisa bicara gitu. Tante ingat gak umur berapa? Umur kalau bisa merangkak kan 9 bulan gitu dia, tapi emang sih perkembangan anak beda-beda, ada yang merangkak, ada yang cara dia merangkak juga beda-beda, ada yang pakai pantat, ada yang pakai ada yang pakai tangan gitu. Saya waktu itu sih ya biasalah mungkin perkembangan anak lah. Setelah usia 1 tahun itu si Nizam itu kok sering sakit, terus direspon kok kurang gitu. Terus pada saat itu saya periksain ke dokter. Nah, terus taunya obatnya salah dia di badan, tidak cocok di badannya dia. Akhirnya yaitu dia panas tinggi, ya mungkin dari situ akhirnya dia sampai masuk dirawat sampai ke ICU lah. Sampai dari situ akhirnya kesananya ya udah dia akhirnya divonis yaitu mengalami gagal tumbuh kembang. Oh, jadi emang berarti Nizam itu bukan diidentifikasi dari lahir ya Tante ya? Dari memang kesalahan dokter bisa dibilang ya Tante? Saya kurang, kalau mau vonis kesalahan dokter sih saya nggak berani ngomong begitu ya. Mungkin awalnya udah ada kelainan, tapi nggak terlalu parah. Nah, setelah kalau kesalahan dokter tuh diperparah gitu. Ya saya juga dari awal saya nggak nyalain dokter sih. Ya emang sih sedikit kecewa waktu itu sama dokter. Tapi saya balik lagi. Ya udahlah, mungkin ini takdirnya ya. Terus mungkin juga saya terlambat mengetahui sebelumnya tentang perkembangan gagal tumbuh kembangnya Nizam itu. Sebenarnya sih dari awal mungkin dia udah telat, cuman karena terus berobat itu obatnya salah, jadi makin memparah gitu. Oke. Nah Tante, mohon maaf sebelumnya Tante ya, pastinya Tante merasa sedih tadi kan, Tante sedih, kecewa. Kalau aku boleh tahu lagi, perasaan lain selain itu ada nggak yang Tante rasakan? Awalnya sih iya kecewa, sedih, terus kok harus begini, kenapa, sedangkan saya udah punya anak 3, udah pengalaman lah dalam mengasuh anak. Terus Nizam itu menurut tante itu asupan gizinya itu paling bagus dari kedua kakaknya, dari segi susunya, vitaminnya, pokoknya makanannya lah, asupan gizi yang bunda makan. Tapi kok kenyataannya begitu lahir anaknya begitu. Tapi awalnya sih bunda itu ya gitulah, nggak nerima. Terus tapi ya lama-lama setelah banyak bergaul sama orang-orang yang sama kayak punya anak berkebutuhan khusus, akhirnya bisa membuka mata tante ya. Ternyata bukan saya sendiri, ternyata banyak yang sama, malah ada yang lebih dari saya gitu. Kenapa saya nggak bisa nerima gitu. Terus ya itu
Tante saya berpikir Tuhan itu ngasih sesuatu itu mesti ada kelebihan, mesti ada kekurangan gitu aja sih, Tante. Oke, nah aku mau nanya lagi, mungkin ada sensitif tante ya. Waktu tante udah mengetahui gitu Nizam berkondisi special needs, gimana respon dari keluarga terdekat tante atau mungkin dari sosial tante? Dari sekitar apa dari keluarga, tidak kakak, ayah, bapaknya gitu? Boleh, dua-duanya sih tante. Kalau dari keluarga sih alhamdulillah ya, nerima. Awalnya sih sama kakaknya, terutama waktu Niza mau dimasukin ke sekolahan khusus. Kan tahu sendiri ya, sekolahan khusus itu kayak gitulah, anak-anak berkebutuhan khusus ya. Kakak-kakaknya juga gitu, kok sekolah di situ. Bunda juga gitu, kok sekolah di situ gitu ya. Kan dari keturunan Bunda nggak ada ya, jadi ini baru pengalaman kayak gini gitu. Jadinya kaget. Iya, waktu itu dia di PAUD-nya sekolah normal, sekolah umum. Bundanya malah stres, yang Bunda bilang tadi. Bunda berhadapan dengan orang-orang yang anaknya normal. Bunda kan standarnya otomatis itu ya. Jadi Bunda sering marah-marahin Nizam, kamu harus ini gitu kan. Iya, terus Bunda sadar kalau saya marah-marah terus nggak bisa, Nizam itu nggak bisa berubah, emang anaknya udah begitu gitu kan. Terus akhirnya Bunda keluar dari sekolah umum itu, pindah ke sekolah khusus. Setelah itu mau masuk sekolah khusus, kok Nizam sekolah di situ gitu. Iya, habis sekolah umum dia nggak bisa mengikutin, terus dibully, terus bundanya juga stres, akhirnya Bunda beraniin diri sekolah di situ. Kalau lingkungan sih ya, kalau di hadapan Bunda ya pasti itulah nggak ngapa-ngapain, tapi nggak tahu ya di belakang. Namanya anak begitu ya, kadang Bunda juga itu menjumpain anak disabilitas lain di sekitar rumah juga, itu kadang ada kocaknya. Orang namanya anak begitu kan kocak jalan pikirnya. Jadi kalau Bunda sih terima aja sih kalau misalnya ada orang ya sakit hati, cuman ya emang mungkin ya kayak gitu deh, asal jangan menyakitin kalau Bunda sih ya. Oke, berarti ya tahu batas kali Bunda ya. Iya. Oke, Bunda. Tadi kan Nizam usia 12 tahun, udah ada terapi juga. Ada hal lain nggak Bunda yang Bunda berikan kepada Nizam? Mungkin dari kebutuhan sehari-harinya, atau mungkin cara-cara tertentu Bunda? Kalau dia tipe anak yang diurusin susah, jadi nggak ada kebutuhan khusus lah, sama kayak anak kakak-kakaknya Bunda secara sehari-hari gitu. Cuman ya gitu, cuman Bunda terapiin aja, terapi beda sama kakaknya. Kadang diajak berenang, kadang main di playground buat melatih motoriknya, kadang di taman gitu. Kalau Bunda seininya aja, asal jangan dia itu tidak nakal, tidak mengganggu lingkungan sekitar gitu. Kalau Bunda, kalau soal tentang kebutuhan sama kayak kebutuhan kakak-kakaknya, nggak ada yang khusus untuk dia. Berarti yang khususnya lebih ke pendidikan ya Tante? Terapi. Oke Bunda, selanjutnya aku mau nanya kesulitan Bunda sendiri. Kalau tadi kan Bunda bilang kayak bingung ya Bunda, sempat bingung juga cara ngurusnya gimana. Ada kesulitan lain nggak Bun? Kalau kesulitan, dia kan daya tangkapnya kurang. Jadi kadang kalau terus dia tuh susah dalam berbicara, dalam mengucapkan kata dia susah. Jadi kadang Bunda itu lama nangkep dia ngomong apa, bisa ngomong apa, udah pakai bahasa isyarat juga Bunda nggak tahu. Terus kadang nebak-nebak gitu. Nah itu kesulitannya, karena dia daya tangkapnya kurang, juga kadang dikasih pengertian
juga ini susah gitu. Oke, udah. Aku mau tahu juga dong dari perkembangan Nizam teridentifikasi gitu sebagai special needs sampai sekarang tuh perkembangan yang udah signifikan itu apa tante? Perkembangannya kalau secara ini perkembangannya ya itu apa namanya, kalau dia sih kekurangannya itu ya tentang akademi. Tapi kalau secara perkembangan secara umum itu dia normal aja, kayak kayak bersosialisasi, terus apa itu dia normal aja. Dia kekurangannya itu yang masih susah itu secara akademi, kayak baca tulis itu dia belum bisa. Tapi kalau perkembangannya sih pengucapan katanya, kosakatanya itu banyak. Terus dia itu kayak apa ya, kayak pengetahuan secara bukan akademi lah, selain akademi dia tuh tahu itu. Kalau sosialisasi, dia bersosialisasi sama lingkungan, dia berani, nggak minder gitu. Cuman kalau dia itu, kalau berteman itu, kalau dia kan secara fisik dia berkembang, tapi secara apa ya, secara otak, saraf otaknya itu dia enggak, lambat. Jadi teman-temannya itu udah bisa apa, dia belum bisa, jadi dia nggak bisa ngikutin. Akhirnya dia cari teman yang lebih di bawah umurnya dia gitu. Cuman dia alhamdulillahnya nggak malu walaupun berteman dengan anak-anak. Ada juga anak bayi, anak balita tapi ya main lari-larian, petak umpet. Tapi orang-orang lingkungan juga pada suka, jadi dia kayak ngomong anak orang gitu loh. Ya orang-orang pada suka karena dia nggak nakal ya, nggak mengganggu lingkungan gitu. Alhamdulillah. Tambah ke sini tambah ngerti mana yang baik, mana yang nggak boleh gitu dia. Bagus tuh tante, udah bisa paham gitu mana yang baik mana yang enggak. Oke, tante, kalau tadi udah di lingkungannya Nizam, aku pengen tahu tante, di sekolahnya Nizam, di terapi Nizam tuh biasa Nizam itu tante tahu nggak berperilaku seperti apa atau gimana tante? Bergaul sama teman-temannya, gabung sama teman-temannya, belajar bersama. Kan di sana itu sekali masuk 5 orang kan di meja gitu, jadi melatih kerjasama gitu, makanya dia happy. Kalau di sekolah formal kayak sekolah biasa, jadi dia masuk, duduk manis, nulis, baca, dengerin guru ngomong gitu. Jadi walaupun ada sih sekali-kali tuh hari apa tertentu ada kayak olahraga itu ada, cuman rutinitas begitu dia lebih banyaknya yang kayak gitu. Jadi dia kan itu ya bilangnya males, capek gitu. Kalau di tempat terapi dia senangnya gitu, happy-nya dia itu cuman satu kelas cuman 5 orang, terus gurunya juga penyampaiannya nggak secara formal. Jadi di meja bulat dia itu duduk bersama gitu. Kalau di sekolah formal itu dia duduk sendiri-sendiri, tapi kalau di terapi itu dia duduk bareng-bareng gitu. Jadi dia kayaknya happy banget di tempat terapi, itu yang saya lihat sih. Oke, nah kalau di terapi kan diajarkan oleh akademik terapinya gitu tante ya. Khusus. Nah, kalau dari tante sendiri ada sesuatu yang tante ajarkan gak ke Nizam? Cara tante sih sebenarnya. Ya dia tante bilang tadi dia tipe yang nggak mau diurus sama orang tua. Jadi kalau tante ini dianya udah marah-marah gitu. Cuman kalau tante itu cuman ngarahin aja, Nizam nggak boleh gini, pokoknya kalau disiplin waktu aja lah, waktunya. Kalau tante sih waktunya makan-makan, waktunya ibadah gitu. Terus
Kalau dia nakal ditegur gitu. Kalau nggak ada secara khusus, nggak ada apa namanya, anaknya sendiri aja nggak mau kalau bundanya ngurusin. Gitu tante. Jadi apa tuh? Apa ngelunjak atau gimana gitu? Iya, marah-marah. Iya, malah sampai tante bilang begini, di luar sana itu banyak loh orang yang ditelantarin sama orang tuanya. Kamu itu yang orang tuanya mau ngurusin kamu, kok malah nggak mau gitu. Kadang udah disiapin makan, nggak mau makan. Di sana banyak loh anak-anak yang kelaparan. Kamu di rumah udah banyak makanan, nggak mau dimakan gitu. Nanti kalau pas dia lagi bad mood, dia marah-marah. Namanya anak begitu itu emosinya itu 2 kali lipat sama orang normal. Dia ngelempar kemana-mana, marah-marah gitu. Jadi bunda itu usianya kan udah makin tua ya. Tambah stres, malah tambah bunda jantungan, malah bunda itu sakit gitu kan. Akhirnya kan gini, dia dalam kondisi itu kayak gitu kan, emang dikasih sama Tuhan itu dia emang begitu. Kalau bunda standar, bunda maunya anaknya begini, tapi anaknya nggak bisa dipaksain, ya akhirnya tambah stres kan, ya kan. Malah justru bundanya yang bilang bunda nggak waras kalau bunda maksain Nizam suruh begini, suruh sesuai dengan keinginan bunda kan. Bunda bilang kayak gitu aja sih, asal bunda gini aja sih, dia itu nggak merusak lingkungan gitu aja. Kalau bunda sih gitu aja, nggak standar khusus dia bisa apa. Emang anak kondisinya anak begitu mau diapain gitu. Dia bisa bersosialisasi, tidak nakal, tidak mengganggu lingkungan orang gitu aja. Kalau selama ini sih dia begitu, bunda bersyukurnya begitu aja. Oke tante, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kan. Tante udah jelasin gitu kan, Nizam ini bersekolah di mana dan sebagainya. Aku pengen tahu tante, sebenarnya jenis dari special needs Nizam itu apa? Kalau Nizam itu jenisnya tunagrahita. Tunagrahita itu jenisnya itu dia itu IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi daya tangkapnya kurang. Kalau cara berpikirnya itu dia lambat. Ya itu aja. Itu ya tante. Selain cara berpikir, cuman apa itu dong? Iya. Kalau dia itu secara berpikir secara mungkin dia untuk menghafal, kayak menghafal, baca, suruh membaca, menghitung, dia itu lambat. Tapi kalau dia mengikutin kayak keterampilan, cara bikin sesuatu, dia kan suka ngeliat di YouTube ya, bikin apa gitu, dia tuh cepet gitu. Dia tuh kalau secara keterampilan gitu dia tuh cepet nangkep, cepet bisa dipraktekin. Tapi kalau suruh baca gitu susah banget, menghafal huruf-huruf aja dia susah. Harus saya disebutin, nanti itu dia nyebutin. Tapi kalau untuk kayak keterampilan gitu, memancing, bikin mobil-mobilan dari botol aqua itu, dia langsung bisa ngikutin kayak di YouTube itu gitu. Jadi dia itu kalau spesialisnya itu berkebutuhan khusus tunagrahita. Oke, berarti Nizam ya. Semangat ya Nizam, mana Nizam? Nggak ada ya? Nah bunda, kita udah banyak mengulik-ulik ya, teman-teman juga kita udah bisa dengar gimana cara tante cantik ini mengurus Nizam gitu kan. Tante udah keren lah, tante kesabarannya mantap banget tante. Gede banget tante sabarnya. Oke tante, mungkin kita udah mau akhir dari podcast kita. Tante, aku boleh minta saran gak ke tante buat orang tua di luar sana yang mungkin memang memiliki anak special needs? Saran dari tante.
Kalau saran dari aku sih ya, yang buat orang tua yang punya anak disabilitas itu butuh kesabaran, butuh dana yang tinggi, butuh jangan berkecil hati. Itu sebuah takdir dari Tuhan. Pasti Tuhan itu mengasih sesuatu kekurangan, pasti ada kelebihan, pasti ada hikmah di balik kekurangan itu. Jadi anak-anak begitu kan anak-anak sorga ya, nanti dia itu akan membantu orang tuanya nanti di akhirat. Tapi emang merawatnya itu emang butuh kesabaran yang tinggi. Jadi jangan berkecil hati lah, menerima takdir yang Tuhan udah kasih ke orang tua itu. Terus jangan terus membimbing anaknya. Kalau anak berkebutuhan khusus itu belum tentu dia punya kekurangan terus, tapi ada sesuatu yang kelebihan gitu. Jadi orang tua itu terus menggali apa yang potensi anak itu punya gitu. Itu aja. Mantap. Pokoknya kunci kesuksesan kuncinya adalah sabar, betul Tante? Iya. Harus sabar ekstra banget ya Tante ya. Oke, dari segitu aja pertanyaan dari aku Tante. Oh, udah. Terima kasih Tante Yeni sudah mau kita wawancarai tentang Nizam. Makasih juga udah berkesempatan hadir di podcast kita ini. Oke Tante, terima kasih banyak ya Tante. Semoga Nizam diberikan kesehatan selalu, Tante Amin. juga diberikan kesabaran, Amin. terus meningkat kesabarannya. Jadi segitu aja podcast dari kita, Parents Talk. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.